Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. 1496 kecelakaan dan kelahiran kembali. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Deru gemuruh membanjiri semua suara yang terkejut. Itu adalah Kaisar Seribu Iblis, yang telah berhenti di langit, rambutnya acak-acakan, matanya merah darah, ganas seperti iblis, Kaisar tirani dengan cara ekstrim, menghancurkan langit, bersenandung dan bergemuruh, dan ada juga visi kehancuran, penuh kejahatan, seperti jalannya, sumber segala kejahatan. Kaisar tidak mau dan marah. Dia menghabiskan harga yang tak terbatas untuk menekan santo wanita. Dia jelas memiliki kesempatan untuk menang, tetapi perubahan tiba-tiba terjadi. Alih-alih membunuh santo wanita, dia membuatnya berdarah mengikuti batas, keadaan keabadian dan cedera telah ditambahkan. Si cantik tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menyerang di tempat, menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, dan tiba dalam sekejap. Membunuh. One Demon Emperor meraung, menjadi semakin gila, dan menunjuk ke Dao Kaisar lagi, mengarahkan wajahnya ke arah lain. Si cantik tidak bersembunyi atau mengelak, dia membiarkan jarinya menembus di antara alisnya, dan Ling Tian menamparkan Kaisar One Demon dengan terhuyung-huyung, menyebabkan tubuh Kaisar runtuh di bawah tekanan, dan darah Kaisar menyembur keluar dari celah itu. Dan dia, dalam keadaan batas Sueji, lubang darah di antara alisnya sembuh seketika. Ini adalah dominasi batas Sueji, keabadian dan tidak dapat dihancurkan, bahkan niat membunuh Kaisar yang tersisa, juga ditemukan bersama, kekuatan misterius dalam kegelapan memberinya modal yang tidak perlu dia pertahankan. Ledakan. Kaisar memercikkan darah, menendang ke belakang, setiap kali dia mundur selangkah, dia bisa menghancurkan ketiadaan, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan sebelum dia benar-benar bisa terbentuk, kecantikan itu terbunuh lagi, dan setelah menerima kejahatan jari, tidak ada alasan untuk tidak mengembalikannya, dengan jari yang ramping, itu bisa dihancurkan. Engah. Darah menyembur keluar lagi, kali ini adalah Kaisar Iblis, dan jari si cantik menembus kepalanya, jika bukan karena roh primordial dilindungi oleh cara Kaisar, jari ini akan cukup untuk membunuhnya dalam hitungan detik. Ah! 10.000 Kaisar Iblis melolong dan meraung, membentuk kembali tubuh Kaisar, menyembuhkan luka, berdiri untuk bertarung, darah Kaisar mengalir keluar dari tubuhnya, menyatu dengan asal jalan Kaisar, berubah menjadi lautan darah iblis, menelan tubuh suci perempuan, dan ingin melenyapkannya. Membuka. Hongyan mendengus dingin, mengeluarkan sungai peri dengan satu jari, membelah lautan iblis yang berdarah, dan naik ke langit dalam satu langkah. Tangan batu giok kristal menutupi langit, dan alam semesta yang sebenarnya runtuh. Setiap sinar nafas itu jatuh seberat gunung, membawa kekuatan ilahi yang mengerikan, dapat menghancurkan langit abadi. Wan Ei memuntahkan darah, tetapi dihancurkan setengah berlutut di tanah oleh telapak tangan Hongyan. Dia baru saja menyembuhkan tubuh Kaisar, dan itu terbelah lagi. Hanya ada tulang Kaisar di tubuhnya, dan saya tidak tahu berapa banyak. Meledak. Namun, dia adalah seorang Kaisar, dan fondasi jalan Kaisar tidak sebanding dengan seorang suci wanita. Dia mengangkat telapak tangan secara paksa, mengembangkan alam semesta dengan satu tangan, dan menciptakan yin dan yang dengan tangan lainnya, menciptakan putaran matahari dan bulan, keduanya memancarkan cahaya magis. Semuanya memantulkan warna hari kiamat. Si cantik tidak takut, dia menamparkan dua telapak tangan berturut-turut, satu telapak tangan memadamkan matahari, dan telapak tangan lainnya memadamkan bulan. Membunuh. Kaisar Iblis datang melawan langit, memegang jalan semua kejahatan dengan satu kepalan tangan, dan memberkati jalan para dewa Kaisar, di antara telapak tangan dan jari-jarinya, ada garis-garis sihir hitam terukir, meledak melalui lemari besi peri abadi, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ekspresi si cantik tetap tidak berubah, dan tangan gioknya yang sebening kristal ditampar dari udara. Dengan satu pukulan dan satu telapak tangan, satu naik ke langit, satu turun langit, satu adalah Kaisar, dan yang lainnya adalah tubuh suci, semuanya adalah serangan paling puncak, dan di bawah perhatian dunia, mereka bertabrakan dengan suara keras. Ledakan.
Itu adalah halo kepunahan lagi, menyebar tanpa batas, diwarnai dengan darah suci dan darah kaisar, turun seperti hujan ringan, dan pada musim gugur, masing-masing berubah menjadi bentuk manusia dan terus menyerang. Setelah pukulan keras, kaisar dikalahkan, dia batuk darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Hongyan memanggil lautan peri emas, dan itu menggelinding ke langit, begitu kaisar duduk, dia ditelan. Merusak. One Demon Emperor meraung keras, merobek lautan peri emas, melompat keluar seperti naga. Namun, dia tidak beruntung, menerobos lautan peri, tetapi menabrak kecantikan yang menyerang secara langsung, dengan telapak tangan seperti pedang surgawi yang tak tertandingi, dia hampir dipotong oleh Diseng. Kamu tidak bisa menghancurkanku. Wan Ei melakukan cara keabadian kaisar, melarikan diri ke langit, menyembuhkan tubuh kaisar, dan menciptakan dunia besar dengan tangannya. Tepatnya, itu harus menjadi dunia iblis seperti Jeoyu, dengan tulang membentuk gunung dan darah mengalir ke sungai, ratapan roh yang kesal, seperti kutukan, puncak Zundi kehilangan akal ketika mendengarnya. Hongyan mendominasi, tidak ada metode rahasia, ada tangan batu geokristal, dan hanya dengan satu telapak tangan, dia memusnahkan alam iblis 9 neter, dan semua penglihatan di dalamnya menghilang dalam asap. Meskipun kaisar memuntahkan darah, dia kejam dan gila, dan Ling Tian menyerang. Orang kepercayaan lebih kuat dan mendominasi, dengan hang level dewa, dia tidak akan takut pada semua kejahatan. Ledakan, ledakan, ledakan. Diiringi oleh suara dentuman, kaisar dan Ekaristi memulai pertempuran lain. Mereka semua seperti dewa iblis, masing-masing dengan sifat jahatnya. Setiap kali mereka bertabrakan, seolah-olah akhirnya akan tiba. Darah kaisar dan Ekaristi dicurahkan ke dunia, seperti hujan rintik-rintik, memantulkan warna cemerlang. Orang yang jatuh kali ini adalah kaisar iblis, tidak mampu menghentikan serangan si cantik, darah tumpah lagi dan lagi, tubuh kaisar retak lagi dan lagi, lapisan teduh yang disebut keputusasaan secara bertahap menyelimuti pikiran kaisar. Dan orang kepercayaan yang membuka batas suksesi darah sangat kuat. Sein Bodi memiliki garis keturunan yang kuat, sebagai seorang wanita, dia tidak memberi jalan kepada pria, dia tidak tertandingi dalam menyerang, menekan semua jenis kejahatan sepanjang jalan, dan dia tidak mati atau terluka, dia telah melampaui kaisar. Tubuh suci tidak terkalahkan di dunia, dan semua kejahatan berubah menjadi anjing. Jeritan. Talenta surga lebih heboh dari sebelumnya, seperti air pasang, gelombang demi gelombang, tubuh suci wanita terlalu panjang, dan kaisar alam iblis surgawi tidak bisa cukup melihatnya. Orang-orang yang menonton sangat bersemangat. Sangat sengit, bakat seperti apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Fuya meletakkan tangannya di tangannya, menyeringai dan mendecakkan lidahnya, dan berkata, tidak lupa melirik Tuan Muda Ye. Ye Chen mengabaikannya, melihat apa yang kulakukan, seolah-olah aku berselingkuh dengannya. Sulit dikatakan. Mereka yang bisa membaca pikiran, semua orang berbakat, seperti Dong Huang Taixin, apa yang dia katakan cukup tepat. Ini juga merupakan keinginan bulat dari semua kuasi Kaisar Tian Xuanmen, Anda harus menggoda tubuh suci wanita, melahirkan boneka, dan mengirimkannya ke Tian Xuanmen setelah Anda selesai, dan kami akan mendidik Anda. Mata Tuan Muda Ye miring, dan dia menatap Dong Huang Taixin dengan serius. Untuk sesaat, dia memiliki keinginan untuk mengeluarkan edisi kolektor gadis ini dan menunjukkannya di bawah sinar matahari, dan memberikannya kepada semua orang yang hadir. Bukan kebetulan, dia akan membunuh kaisar. Masih ada orang yang baik, seperti Xiao Yaozi, yang berbicara dengan santai. Dibandingkan dengan beberapa orang tua, dia lebih seperti senior. Tidak ada yang bisa membantah pernyataan ini. Tubuh suci wanita yang sangat dekat dengan Dacheng telah membuka batas suksesi darah. Jika Anda tidak dapat membunuh Kaisar Iblis, maka jangan main-main. Anda harus tahu bahwa pilar Optimus telah dihancurkan, dan Kaisar Iblis One tidak memiliki fondasi. Selain itu, serangan balik dari pilar iblis dan penindasan langit tidak lagi berada pada kondisi puncak. Tapi apa? Masih ada kecelakaan, dan masih merupakan kecelakaan yang mengejutkan semua orang, termasuk Kaisar Huang, dan Kaisar Daozu dari dunia bawah. Meskipun One Demon Emperor dikalahkan, dia tidak mati, tidak hanya dia tidak mati, tapi dia juga nirwana. Yang disebut nirvana, pencuri itu tinggi, dan tanpa memperhatikan, dia membuka kait tingkat dewa yang disebut batas Sueji. Ledakan. Jalan itu begitu sensasional sehingga seluruh dunia bergetar. Kaisar membuka darah dan terus membatasi batas, gerakannya tidak biasa luas,
alam semesta bergetar, yin dan yang hancur, langit yang sudah redup penuh dengan kilat dan guntur, dan ilusi kehancuran bahkan lebih buruk daripada tubuh suci wanita cahaya ditutupi dengan agregat Tao yang abadi. Engah. Si cantik menyemburkan darah, terlempar ke udara karena keterkejutannya, dan jatuh ke tanah dan jatuh ke dalam kehampaan. Melihat Kaisar Wan Demon lagi, wujudnya telah berubah secara drastis, dengan pola sihir terukir di antara alisnya, rambut panjangnya bahkan lebih merah, darah hitam legam Kaisar telah diberkati dengan sentuhan hitam, dan sepasang tirani. Mata Kaisar juga menjadi dua lubang hitam. Lihat, Anda bisa melihat evolusi dan kepunahan Kaisar Yun di matanya. Ledakan. Gemuruh. Chang Miao dalam keributan lagi. Kali ini, itu karena Kaisar Iblis, Iblis Sa yang mengepul, yang menutupi cahaya dunia. Sangat menyakitkan melihat roh-roh jahat berjuang di dalam iblis-iblis. Seharusnya begitu penuh dengan darah dan tulang. Pada saat ini, Kaisar Agung yang sangat suka pamer ini terpaksa naik ke puncak. Dia harus menjadi kaisar pertama yang membuka darah dan mewarisi batas. Apakah itu alam iblis surgawi atau surga, dia adalah yang pertama di dunia. Dia sangat luar biasa sehingga Kaisar Huang tidak bisa bicara. Episode 2497 tidak ada kecelakaan. Ayo. Melihat Dautai, sudut mulut orang-orang berkedut serempak. Mereka sepakat bahwa tidak ada kecelakaan, dan mereka datang segera setelah mereka tiba. Ekaristi membuka batas warisan darah, dan Anda, Kaisar Agung, juga membukanya. Anda adalah pembelajar yang cepat. Ini pertama kalinya aku melihat Kaisar membuka darah dan mengikuti batas. Terlalu banyak orang berkata dengan linglung. Tidak hanya orang-orang di dunia, tetapi bahkan Kaisar Huang, Kaisar dunia bawah, dan leluhur Tao pun penuh dengan kebaruan sejak zaman kuno, ada banyak penerus darah. Dan gambar Dautai Tian juga layak untuk darah dewa mengikuti batas, kilat dan guntur, cahaya kiamat, kekacauan dan lampu peri, dan hukum langit dan bumi kacau, setiap pemandangan begitu menakutkan hingga membuat orang gemetar. Dalam hidup ini, aku tidak hidup dengan sia-sia. Orang suci itu terbatuk, dan ekspresinya tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Kata-kata ini juga yang ingin dikatakan Zundi. Di era ini sungguh luar biasa, memang ada macam-macam, saya telah menyaksikan mitos pembantaian kaisar, dan saya juga telah membantai kaisar. Orang-orang prasejarah juga ditekan. Mereka sekuat kaisar puncak, tetapi mereka juga dibantai. Mereka menghadapi hiruk-pikuk bencana. Mereka melihat dua generasi peti mati dewa. Mereka mengalami invasi iblis surgawi. Ada banyak kemustahilan, semuanya berkumpul di era ini. Hari ini, ada kaisar lain yang membuka darah untuk mewarisi perbatasan, menambahkan sentuhan sejarah yang kuat. Hari ini, itu akan dicatat dalam sejarah. Ini kedua kalinya aku tidak melihat Sueji muncul di hari yang sama sejak zaman kuno. Dong Huang Taixin bergumam pelan. Ya, ini kedua kalinya. Untuk pertama kalinya, Ye Chen dan putra Kuibalah yang membuka batas penerus darah pada hari yang sama. Kemudian, terjadi hiruk-pikuk bencana, dan Kaisar Semu Puncak yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan di Yingji. Itu adalah bencana, menyapu langit semua wilayah, bahkan jika itu adalah perang, kerugiannya tidak akan terlalu berat. Tapi kali ini, levelnya lebih tinggi, tubuh suci wanita yang sangat dekat dengan Dacheng, dan seorang kaisar dari alam iblis surgawi telah membuka batas penerus darah, dan melanggar tabu abadi pada hari yang sama. Ini akan menjadi pertanda malapetaka lagi, dan akan lebih ganas dari yang pertama kali. Apakah ini benar-benar perubahan cara kaisar? Gumam Ye Chen, merasa pusing. Apa yang dikatakan Zixuan di masa lalu memang benar. Era ini berbeda dari era sebelumnya. Semuanya tidak ditentukan sebelumnya, dan ada perubahan. Hari ini, dia benar-benar telah mempelajari pelajarannya, Kaisar membuka darah untuk mewarisi batas, dan tidak ada seorang pun di segala usia. Di Huang mengerutkan kening lagi, tubuh suci Dacheng sebanding dengan atau bahkan melampaui Kaisar Agung, tetapi bagaimanapun juga dia bukanlah seorang kaisar, dan dia tidak akan pernah bisa melakukan perubahan yang dapat dilakukan kaisar. Melihat era ini, saya juga meremehkan Kaisar Alam Iblis Surgawi. Dia tidak hanya luar biasa, dia juga luar biasa. Pergi menemui orang kepercayaan sudah meragukan kehidupan, menggosok alisnya dengan keras, dan membunuh seorang kaisar, mengapa begitu sulit? Bayangan psikologisnya adalah area terbesar. Keberuntungan ada, dan peluang telah datang, tetapi malapetaka ini juga seperti bayangan. Kaisar membuka darah untuk mewarisi batas, yang bukan lelucon,
yang berarti dia bukan lagi lawan kaisar dalam keabadian, dia jauh lebih rendah dari kaisar. Menurut postur ini, jika dia tidak menerobos langit, dia akan dihancurkan oleh kaisar. Hahaha. Dibandingkan dengan para dewa dan manusia, senyum One Demon Emperor tidak bermoral. Berdiri di atas langit, kaisar tidak hanya gila, tapi juga sombong, tawanya seperti guntur yang menggetarkan alam semesta dan hati rakyat. Pada saat ini, dia lebih dewa iblis daripada dewa iblis, dan prestise kekaisaran yang mengerikan membuat gerhana dunia. Setan yang berjatuhan, untaian dan untaian, semuanya membawa kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Dibandingkan dengan sebelumnya, saya tidak tahu seberapa kuat. Biarkan cara kaisarnya juga sangat dekat dengan sublimasi. Kekuatan yang begitu menakutkan memberinya kepercayaan diri yang kuat, yaitu bertarung dengan Di Huang. Artinya, dia tidak lagi memandang rendah tubuh suci wanita, dan dia adalah kaisar yang membuka batas warisan darah. Dia telah melampaui tubuh suci, dan dia juga abadi. Dia lebih kuat dari tubuh suci. Karena itu, jika tidak ada yang lain, dia akan menghancurkan wali perempuan itu. Membunuh. Myriad Demon Emperor, yang kekuatan tempurnya meningkat secara dramatis, melancarkan serangan setelah nirvana. Kekuatan kaisar dihancurkan dan perkasa. Hukum menciptakan kepalsuan, dan alam semesta tidak dapat ditemukan lagi. Hongyan mendengus dingin, meskipun dia tidak sebaik kaisar, dia tidak takut. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran antara kaisar dan tubuh suci dimulai lagi, satu timur dan satu barat, membuka metode rahasia untuk bertarung. Tidak ada yang bertahan, beberapa hanya menyerang dan menyerang lagi, dan mereka tidak terbunuh atau terluka. Bukan untuk membela. Itu sebabnya pertempuran itu sangat brutal. Darah kaisar terciprat ke seluruh langit, darah tubuh suci berceceran di seluruh langit, tubuh kaisar meledak lagi, dan tubuh suci runtuh lagi dan lagi, semuanya berubah bentuk dalam sekejap. Darah lawan benar-benar tidak habis sampai pertempuran tidak ada habisnya. Hari ini, masih ada kecelakaan. 9 kaisar semuanya mendongak, dan mereka juga ketakutan. Saya tidak tahu. Para jenderal menjawab, jika tidak ada kecelakaan, kecantikan itu akan mati. Pertempuran hidup dan mati yang ditetapkan oleh kaisar, mengapa ada begitu banyak hal? Yan Luo Duo dari aula ke-10 menggosok alisnya, tubuh suci wanita membuka darah untuk mewarisi batas, menentang langit dan membantai kaisar, dan tahta dianugerahkan. Hasil ini seharusnya sempurna. Namun, kaisar yang luar biasa itu juga menciptakan batas suksesi darah, dan dia benar-benar unik di segala zaman. Kemegahan semacam ini cukup besar, dan iblis belum melihatnya, tetapi mereka adalah saksi, tidak hanya menyaksikan batas darah suksesi kaisar, tetapi juga saksi bahwa dewa menyembeli Ekaristi. Aku menggali lubang, dan aku membuat lubang untuk keluargaku sendiri. Raja Cujiang menghela nafas, dan tidak lupa melirik Di Huang. Di Huang tetap tenang, dia tidak bergerak dari awal sampai akhir, dan dia sepertinya tidak ikut campur dari awal sampai akhir. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen memiliki satu tindakan lagi, menggosok alisnya. Apa itu sakit telur? Masalah hari ini luar biasa menyakitkan, ini memang era perubahan cara kaisar, sungguh kebetulan, sangat sial bagi Hongyan untuk mengejar ketinggalan. Mengaum. Tiba-tiba mendengar nyanyian naga, dikatakan bahwa Dao Tai Sang Tian Agung berkata bahwa 10.000 kaisar iblis telah berubah menjadi naga hitam pekat, menyerang dengan semua kekuatan jahat, dan mata naga besar itu juga merupakan 2 lubang hitam, yang bisa melihat tirani dan keganasan. Di sisi berlawanan, tubuh suci perempuan juga berubah wujud menjadi burung phoenix emas, lahir dari pemandian api, dan bertarung di pemandian darah. Cahaya keemasan membuat dunia tidak bisa membuka matanya. Satu naga dan satu burung phoenix, pertempuran itu berdarah, dan sangat menyilaukan di langit. Terlihat bahwa naga jahat, phoenix yang bersinar, dan phoenix emas secara bertahap meredupkan cahaya langit mereka. Endingnya memang tanpa ketegangan. Tubuh suci wanita dikalahkan, jatuh dari halus, memudar dari bentuk phoenix, dan berubah menjadi bentuk manusia lagi, tidak hanya berubah menjadi bentuk manusia, tetapi juga menghilang dalam keadaan batas penerus darah, cahaya keemasan tubuh suci yang seharusnya bersinar menghilang sangat berdarah, orang tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Di sisi lain, Kaisar Iblis Wan masih merupakan naga iblis, tidak pernah keluar dari batas suksesi darah, berputar-putar di langit, mengaum dengan tidak hati-hati, mengaum dengan ganas, bertindak semua kejahatan sampai ekstrim. Mengapa? Dunia menghela nafas dan menggelengkan kepala tak berdaya.
Dalam situasi seperti itu, tubuh suci perempuan terlalu sulit untuk melawan langit. Keadaan batas warisan darah tidak baik, apalagi keadaan normal luka serius. Dalam pertempuran antara Ekaristi dan Kaisar, Ekaristi hilang. Mati. Kaisar 10.000 iblis turun dari langit, membuka mulutnya yang berdarah lebar, dan ingin menelan kecantikan itu, dan setelah itu, dia akan berubah menjadi abu di perutnya, dan tubuh wanita suci ini juga akan menjadi makanan untuknya. Kejahatan. Oleh Anda. Si cantik berkata dengan acuh tak acuh, dia bahkan tidak melihat ke arah One Demon Emperor, tetapi melihat cahaya keemasan di tubuhnya, membubung ke langit, membawa kekuatan ilahi tertinggi, merobohkan One Demon Emperor. Itu benar, dia menerobos, kehilangan batas warisan darah, tetapi mendapat kesempatan, maju ke langit, setelah keabadian, perubahan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya mengambil langkah itu. Episode 2498 maafkan satu sama lain. Tiba-tiba, menerobos. Melihat kemajuan si cantik, dunia tercengang, tidak ada yang mengatakan apa-apa, mereka hanya menatap Chang Miao dengan linglung, sepasang mata redup itu, semua karena tubuh suci perempuan, remekar dengan cahaya surgawi. Hari ini, ada begitu banyak kejutan, gumam Dong Huang Taixin. Implikasi dari kata-kata ini, semua orang yang hadir memahami bahwa kecantikan tidak dapat melawan semua kejahatan, dan dia akan membuka darah untuk mewarisi batas. Ekaristi, simpati yang luar biasa. Pertempuran antara Ekaristi dan Kaisar ini lebih indah dari yang dibayangkan. Pekerjaan yang indah. Setelah tercengang, semua orang menjadi bersemangat, berteriak seperti ombak, yang mengatakan bahwa wanita tidak sebaik pria, Hongyan juga wanita yang luar biasa, benar-benar membuat dunia takjub. Tubuh suci sudah lengkap, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Fuya tersenyum dan mengelus janggutnya. Jika tidak rapi, akan terjadi kecelakaan. Pepatah lama berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka yang mendengarkan kata-kata ini merasa aneh. Belum lagi, itu sangat mungkin, semua kejahatan juga merupakan talenta terbaik, dan Hongyan membuka darah untuk mewarisi batas, dan dia mengikutinya, yang menunjukkan betapa mengerikannya dia kali ini. Hongyan menerobos langit, dan dia mungkin mengikuti Kaisar Agung, menerobos ke Kaisar Agung tingkat menengah dalam satu lompatan. Jika ada kecelakaan lagi, itu akan memaksa kita untuk memarahi ibuku. Tian Lao menarik napas dalam-dalam dan siap. Jika semua kejahatan menerobos, dia akan menjadi orang pertama yang melompat keluar dan memarahi ibumu. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa tidak membunuh dewa saja? Kami memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan. Ada begitu banyak kecelakaan. Ye Chen mencibir, melihat dengan sangat jelas, pilar Optimus telah dihancurkan, dan Kaisar One Demon tidak memiliki dasar, jadi tidak ada kemungkinan terobosan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan bakat, tanpa pilar Optimus sebagai fondasi, kemajuannya, bawaannya adalah jalan buntu. Dengan kata lain, dalam pertempuran antara Ekaristi dan Kaisar, pemenangnya haruslah si cantik. Itu masih pandangan jauh ke depan dan pandangan jauh ke depan Kaisar. Yama dari aula ke-10 menghela nafas terus-menerus. Tanpa pertempuran hidup dan mati ini, dia pasti tidak akan bisa memaksakan potensi Santo wanita, juga tidak akan bisa memenangkan kesempatan untuk maju. Fakta telah membuktikan bahwa nirwana di langit memang membutuhkan pemahaman hidup dan mati. Orang kepercayaan hari ini adalah contoh yang baik. Dia memiliki penerus darah sebelumnya dan terobosan maju kemudian. Potensinya dimaksimalkan dalam pertempuran membantai Kaisar ini. Di atas Misty, Di Huang akhirnya menunjukkan senyuman, tanpa jejak kesuraman, dan tidak akan ada lagi kecelakaan. Kaisar 10.000 setan, tidak lagi mampu menghalangi jalan kecantikan. Dia tertawa, dan Kaisar dunia bawah serta Daozu juga tertawa. Belum pernah terjadi sebelumnya bagi dua tubuh suci yang agung untuk hidup bersama dalam kehidupan yang sama. Era perubahan cara Kaisar benar-benar luar biasa. Jika Ye Chen diberi cukup waktu, dia pasti akan dapat mencapai kesuksesan besar. Menambah satu generasi dua peti mati dewa, dua kaisar dan tiga tubuh suci, surga akan menjadi 5 makhluk tertinggi, betapa makmurnya zaman itu. Ledakan. Gemuruh. Saat dunia sedang bahagia, awan gelap bergulung, dan guntur tiba-tiba muncul, petir yang robek, seperti ular, terbang menembus awan gelap, menjalin jaring guntur, dan berkumpul di lautan guntur. Itu adalah malapetaka surga, malapetaka besar dari tubuh suci wanita, langit dan bumi dikalahkan, hukum dihancurkan, paksaan yang membuat semua orang gemetar, dan alam semesta menjadi gelap.
Kamu sangat mendominasi. Yan Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dalam pikirannya. Tubuh suci bahu-membahu dengan Kaisar, dan malapetaka Dacheng sebanding dengan malapetaka Kaisar. Para dewa berkata dengan santai. Lihat barisan ini bahkan lebih buruk daripada malapetaka Kaisar. Tubuh suci dari generasi yang lalu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar terang, dan dia sedang menunggu untuk melihat malapetaka besar dari tubuh suci itu. Leluhur tubuh. Engah. Terlalu banyak orang yang menyemburkan darah, tidak mampu menahan paksaan kesengsaraan surgawi, mereka yang memiliki latar belakang lemah, tubuh mereka roboh, sekuat kuasi Kaisar, dan wajah mereka pucat, dan terlebih lagi, hanya sedikit orang yang dapat menahan malapetaka Kaisar. Aku berkata, apakah perempuan jalang itu mencoba menyeret kita melewati bencana? Yang Mulia mengangkat alisnya, termasuk dia, semua orang yang hadir berada dalam lingkup malapetaka, menilai dari intensitas hukuman ilahi, ketika gelombang sambaran petir, lebih dari 90% orang akan dicincang menjadi lalat. Abu, secara pasif menanggapi Dacheng Jie, Kaisar Huang juga harus menimbangnya. Segel. Sebelum semua orang mundur, mereka mendengar Hong Yan memarahi dengan lembut. Tubuh suci wanita telah melontarkan hukum terlarang tertinggi dan menyegel malapetakannya sendiri. Sekarang bukan waktu terbaik untuk melewati malapetaka. Bencana tubuh suci sangat menakutkan, dan perlu dilintasi pada kondisi puncak. Cedera serius, dia tidak lagi memiliki kondisi ini. Yang terpenting dia masih bisa membantai Kaisar tanpa mengatasi malapetaka. Ledakan. Gemuruh. Malapetaka mereda, tetapi guntur langit tidak pernah berhenti. Ada paksaan jalan Kaisar dan paksaan tubuh suci yang agung. Keindahan itu seperti matahari yang cerah, dan miliaran pancaran menyinari dunia. Setiap sinar nafas emas menggantung dari tubuhnya, mereka seberat gunung. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kaisar meraung, masih belum berubah menjadi bentuk manusia, masih dalam keadaan suksesi darah, tubuh besar naga Kaisar, melayang dengan gila di atas ketiadaan, ditelan oleh iblis yang mengerikan, menabrak semua cara, melampiaskan amarah, sepasang mata naga besar seperti lubang hitam, tetapi lebih berdarah, sangat merah, kehormatan Kaisar sangat mengerikan, sudah terdistorsi, menyendiri dan tertinggi, pada saat ini, lebih seperti sebuah naga jahat kepala iblis. Kaisar tidak mau didamaikan, tidak mau bereinkarnasi karena perubahan, dan memaksakan pencapaian besar Ekaristi. Ledakan. Tubuh suci perempuan menghancurkan Ling Xiao dalam satu langkah, dan melangkah ke puncak ketiadaan. Membunuh. One Demon Emperor melolong marah, dalam keadaan batas suksesi darah, sangat gila, menghirup api Kaisar, dan menembakkan guntur di matanya, serangan Kaisar tidak ada biaya sama sekali. Si cantik mendengus dingin, tangan giok sebening kristalnya seperti pedang dewa, memotong tubuh naga jahat dengan satu pukulan. Engah. Darah Kaisar yang gelap gulita mengalir seperti hujan deras. Kaisar iblis yang tidak mati dan tidak terluka akhirnya berubah kembali menjadi bentuk manusia selama musim gugur. Tubuh Kaisar hancur dan pulih dalam sekejap. Menghancurkan orang mati, menembus kepala semua kejahatan. Ah! One Evil meraung, dan pedang iblis melesat dari antara alisnya, menebas roh primordial si cantik. Si cantik menatapnya dengan jijik, mengangkat tangan gioknya dengan ringan, dengan mudah menghancurkan pedang ajaib, membalikkan telapak tangannya, dan membalikkan semua kejahatan, meskipun dia tidak melewati bencana, kekuatan tempurnya melawan langit, dan tubuh Kaisar tertinggi berlumuran darah. Ledakan. Itu adalah ketiadaan lagi, dihancurkan dan dihancurkan oleh One Demon Emperor. Kali ini dia tidak bangun lagi. Karena, keindahan itu datang lagi, dan tangan giok kristal melakukan tendangan voli di bawah penutup, menghancurkan alam semesta, dan juga menekan semua kejahatan, tubuh Kaisar yang tidak bisa dihancurkan meledak, dan darah serta tulang Kaisar yang meledak memenuhi jalan dan surga. Jatuh ke tangan Kaisar, itu berubah menjadi helai abu terbang, bahkan jika menjadi abu terbang, itu sangat berat, menghancurkan langit dan runtuh. Engah. Adegan setelah itu cukup berdarah, Hong Yan menamparkan telapak tangan satu demi satu, dan dengan setiap telapak tangan, Wan Ei diledakkan satu kali, dan Wan Ei dihancurkan oleh Hong Yan setiap kali dia membentuk kembali tubuh Kaisar. Jangan menahan serangan Santo Wanita. Ah! Iblis menjerit, sumbernya melonjak, darah Kaisar membara seperti api, dan dia ingin berdiri dan bertarung. Namun, Santo Wanita itu tidak memberinya kesempatan.
Seorang mayat hidup dan kaisar yang tidak terluka tertegun olehnya, dan dia secara paksa menjatuhkannya dari batas penerus darah. Aku tidak mau. Raungan jahat bergema di seluruh alam semesta. Keadaan pikirannya harus sama dengan kaisar iblis penghakiman. Dia juga seorang kaisar, satu di puncak dan satu di awal, keduanya yang dihancurkan oleh tubuh suci Dacheng. Engah. Dengan telapak tangan terakhir Hongyan, dia benar-benar memusnahkan tubuh kaisar jahat, termasuk Dao Yuan Shen-nya, dan kaisar alam iblis surgawi tersebar di surga. Episode 2499 Perang Kekaisaran berakhir. Kaisar dimakamkan, dan suara gemuruh juga dimusnahkan. Dao Tai Sangtian tidak lagi memiliki tubuh kaisar, hanya bayangan berdarah yang tersisa, terhuyung-huyung, kaisar dibantai oleh tubuh suci, tetapi dia juga terluka parah, berlumuran darah, dan tidak bisa berdiri diam. Di Huang bergerak, menggunakan kekuatan lembutnya untuk menopang Hongyan. Kemudian, itu adalah asal mula tubuh suci Balai, yang mengurung tubuh suci wanita, dan menghapus niat membunuh kaisar untuknya, dan menambahkan segel baru pada kesengsaraan surgawinya. Itu pada kondisi puncak saya. Kaisar sudah pergi. Kerumunan bergumam pelan, masih menginginkan lebih. 3 atau 2 hari ini cukup penting secara historis. 1 kaisar puncak dan 2 kaisar junior dimakamkan di surga. Peristiwa yang menentang surga seperti itu juga belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuh suci kuno yang tandus telah menciptakan era baru untuk era ini. Mitos baru, ditakdirkan untuk diwariskan dari generasi ke generasi. Kedua patung itu telah menjadi tubuh suci. Melihat mereka, semua orang tertawa. Kedua orang suci telah menjadi orang suci. Para biarawan surga tertawa, tetapi orang-orang prasejarah ingin menangis. Mereka ingin kembali, tetapi sekarang tampaknya satu-satunya harapan yang tersisa juga putus asa karena kemajuan kecantikan. Akan ada perubahan tak berujung di masa depan, dan tidak akan ada kesempatan. Dengan penguburan kaisar, invasi iblis surgawi ini benar-benar telah berakhir. Dan ending kali ini cukup seru. Mari kita hitung mundur, ada banyak invasi setan, pertempuran di langit tidak sengit, terutama kali ini, pertarungannya adalah yang terindah, 3 kaisar dibantai dalam 2 hari, dan ada tubuh suci kuno lainnya, kemenangan seperti itu, atau untuk pertama kalinya, membandingkan sebelum dan sesudah, suasananya bisa dibayangkan. Di atas Misti, Di Huang pergi dengan kecantikannya. Hilang bersama, dan 6 dunia manusia, semuanya dilarang oleh Di Huang. Pulanglah. Ye Chen tersenyum, dan yang pertama berbalik, akhirnya turun dari Raja Ren. Benar, apakah Raja masih tergeletak di tanah? Ban-ban penuh dengan karakter besar. Satu-satunya kesalahan adalah bahwa serangan Zixuan terlalu kejam sebelumnya, dan itu juga karena Ye Dasao, telapak kakinya begitu kuat, dia bisa bangun di antara para raja, tetapi dia diinjak-injak hingga pingsan oleh pria ini lagi. Bunuh 3 kaisar, nikmati sendiri. Tunggu untuk melihat Dacheng Jie, ada 2 tubuh suci Dacheng yang duduk di langit, pencuri memiliki rasa aman. Di tahun-tahun lain, akan ada 2 kaisar lagi. Dewa Jenderal, Kaisar, Dewa Pedang dan yang lainnya juga mundur satu demi satu, tersenyum sepanjang waktu. Perlu disebutkan bahwa ketika masing-masing dari mereka pergi, mereka tidak melihat ke Tao, mereka semua menginjak Raja Rakyat, dan mereka sama pendiamnya seperti Kaisar Bulan dan Ibu Abadi, dan mereka cukup sadar diri. Setelah lama bergaul, saya juga secara tidak sengaja terjangkit penyakit yang buruk. Jika Dong Huang terlalu hangat, maka tendangannya akan kejam, yaitu berdiri di atas Raja Manusia, menginjak 2 kaki dengan keras. Dulu, wanita jalang ini sesekali mengintipnya, menahan api. Semua orang yang kejam sadar diri, dan banyak orang tua dan tidak bermoral juga sadar diri Raja orang hanya berbaring di sana, menginjak mereka masing-masing tanpa rasa ketidaktaatan, seolah-olah mereka semua baik-baik saja. Retakan, retakan. Suara seperti ini bisa terdengar tanpa henti. Itu adalah suara patah tulang dari Raja Manusia. Sekelompok orang tua berkata dengan galak, satu demi satu, mereka benar-benar membuat Raja patah tulang. Itu masih seseorang, jelas sepotong pai daging menempel di tanah. Sudut mulut generasi muda diluruskan saat mereka menyaksikan, terengah-engah. Adat istiadat rakyat di surga, jika sangat keras, itu adalah sisa jiwa kaisar. Apakah pantas berbicara dan tertawa seperti ini, menginjak masa lalu seolah tidak terjadi apa-apa? Sesuai. Ini akan menjadi jawaban dari kuasi kaisar, ada alasan mengapa kami menginjaknya.
Jika Anda tahu apa yang telah dia lakukan tahun ini, kebanyakan dari mereka akan datang dan menginjaknya. Menyakitkan hanya dengan melihatnya. Di Lao menghela nafas. Setelah selesai, pria itu menginjaknya. Dunia yang luas penuh dengan kekacauan, seluruh reruntuhan, dengan mundurnya para beku surga, ada banyak kekosongan, kabut darah yang beterbangan masih berkecamuk, kadang-kadang, satu atau dua raungan terdengar, itu adalah penghakiman Kaisar Iblis dan deru Myriad Demon Emperor masih bergema. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi domain raksasa, dan seluruh domain akan musnah karena invasi iblis surgawi. Namun, apa yang terjadi di domain raksasa ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah dan akan dipuji oleh generasi masa depan. Suasana dalam perjalanan pulang dipenuhi suka dan duka. Seperti Nether, gunung dan sungai besar hancur, dan saya tidak tahu berapa banyak jiwa heroik yang telah terkubur. Dalam beberapa hari, sebuah tablet batu akan didirikan, diukir dengan kehidupan jiwa heroik, dan akan ada menjadi patung Kaisar Yuming yang diukir ulang, diabadikan dari generasi ke generasi, sebagai imbalan atas perlindungan kebaikan masa lalu. Langit berbintang juga bobrok, karena pemaksaan jalan Kaisar dan persaingan untuk supremasi antara jalan Kaisar, terlalu banyak bintang kuno yang terpengaruh dan banyak yang hancur berkeping-keping. Dalam pertempuran ini, rakyat jelata melewati api perang lagi, banyak orang tewas dalam pertempuran, dan lebih banyak orang tewas dalam pertempuran. Meskipun mereka memenangkan kemenangan penuh, mereka juga penuh dengan kesedihan. Ini adalah perang, dan ini sangat tragis. Di Huang sudah kembali ke Dacu, dan memasukkan tubuh suci wanita ke dalam kolam abadi Tian Xuanmen. Ketika dia bangun lagi, itu akan menjadi kiamat besar. Tidak mengherankan, di era ini, ada dua tubuh suci yang agung. Kaisar Semu kemudian tiba, dan ketika mereka melihat Dacu, mereka secara kolektif terkejut. Situasi di Dacu tidak jauh lebih baik. Gunung dan sungai Gritchu hancur bukan karena iblis, tetapi karena dunia manusia dan 6 alam. Pertarungan antara dua orang kejam itu menyebar jauh dan luas. Dacu masih hidup sampai sekarang, yang merupakan berkah di kemalangan. Itu masih wanita berbaju putih. Ye Chen berdiri dalam kehampaan dan memberikan jawaban. Jika bukan karena Liu Dao, Hong Yan dan Ren Wang, Ruoxi pasti sudah dibawa pergi. Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam, sungguh berbahaya, siapa sangka wanita berbaju putih itu akan membuat masalah saat iblis menyerbu. Sangat disayangkan semua jenis perencanaan sia-sia. Mereka mengabaikan 6 jalan dan meremehkan tubuh suci wanita. Dengan orang kejam yang menjaganya, orang lain tidak akan bisa mengambil Ruoxi. Orang ini harus mengetahuinya. Seorang Zundi dari Tian Xuanmen membawa Raja Ren. Ketahanan Raja Manusia masih bagus, tulang yang patah sudah tersambung, tapi masih koma, seluruh tubuhnya hitam putih, dan semua jejak kakinya ada. Sama seperti ini, Zixuan masih ingin melangkah maju dan menendangnya 2 kali, dia juga sisa jiwa kaisar, kenapa kamu begitu tak tahu malu? Penasaran banget, doyan intip, pulang dan nikahi istri. Menunggu Kaisar Semu kembali ke gerbang Tian Xuan, Di Huang sudah berada di hutan bambu kecil, diam-diam menatap Chang Miao. Yang perlu disebutkan adalah bekas bibir merah di wajah itu masih eye-catching, entah lupa dilap, atau sengaja dibiarkan, apalagi eye-catching jika dilihat dari jarak jauh. Zixuan masuk, pipinya memerah, postur kaku sebelumnya benar-benar disingkirkan, dan dia menundukkan kepalanya dan menundukkan matanya, menggenggam jari gioknya dengan erat, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Senior, apakah kamu mengenal wanita berbaju putih? Tian Lao memandang Di Huang dan bertanya ragu-ragu. Pertanyaan ini juga merupakan pertanyaan dari semua kuasi kaisar, semuanya melihatnya bersama. Eksekusi pedang abadi, Di Huang berkata dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini keluar, semua kaisar semi-ilahi terkejut. Banyak orang menoleh dan menatap Ye Chen. Hari itu, dia dengan jelas mengatakan tentang lubang hitam di angkasa, dan pedang Zuxian sialan itu dihancurkan oleh kaisar. Sekarang, mendengar tentang Zhu Xianjian lagi, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Seperti metodenya, kata-kata Ye Chen dingin. Meskipun dia juga terkejut, dia tidak terlalu terkejut. Dia memiliki perasaan seperti itu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak yakin. Dia juga bertanya-tanya bagaimana Zhu Xianjian bisa selamat dan melarikan diri. Setelah melewati mata Di Huang, kekuatan supernatural sangat besar. Untuk sesaat, lapisan kabut menyelimuti pikiran para kaisar semu. Zhu Xianjian masih hidup, yang membuat orang bingung dan gelisah.
Mudah disembunyikan dengan tombak tajam dan sulit dipertahankan dari panah tersembunyi. Masalah wanita berbaju putih telah dijelaskan. Bahkan Kaisar Huang dapat menghitungnya, yang mana sudah cukup untuk membuktikan keanehannya, bahkan Ekaristi tidak dapat dihancurkan, yang cukup untuk membuktikan kengeriannya. Bukan hanya mereka, tapi juga Di Huang. Pada tahun-tahun itu, meskipun dia tidur nyenyak, dia mengetahui kutukan terlarang, dia menjadi tubuh suci, dan ditipu oleh Zhu Xianjian. Apakah kamu tahu di mana itu? Di Huang memandang Misty dan mengucapkan kalimat seperti itu. Kata-kata ini diucapkan kepada Kaisar Dunia Bawah, yang percaya bahwa Kaisar Dunia Bawah dapat melihat dan mendengarnya. Aku tidak tahu. Hanya Di Huang yang bisa mendengar kata-kata buruk Kaisar Dunia Bawah. Di Huang tidak mengatakan sepatah kata pun, dia juga tidak pergi, dia sepertinya menunggu. Apa yang kamu tunggu? Secara alami, tunggu Raja bangun. Ada beberapa hal yang dia tidak tahu, tetapi Raja Manusia tahu, misalnya, Kaisar Dunia Bawah dan leluhur Dao tidak dapat memecahkan teka-teki 8 karakter, tetapi sisa jiwa Kaisar Manusia yang tahu semuanya harus tahu. Melawan 5 bajingan juga memiliki keahlian khusus. Namun, kuasa Kaisar begitu kejam sehingga roh primordial Raja Manusia diinjak-injak. Saya tidak tahu, jika dia tahu apa yang Raja Manusia katakan sebelumnya, apakah dia juga akan melangkah maju dan menendangnya. Tendangan tubuh suci Dacheng dapat membuat orang ini menendang dari dunia manusia ke neraka. Dia sedang menunggu, begitu pula para kuasi Kaisar. Dengan santai seperti orang suci, dia telah membawa pot anggur, berjalan melalui hutan bambu. Dengan santai, para dewa pedang menyiapkan perangkat teh dan menyeduh teh dengan tenang. Dengan santai seperti Dong Huang Taixin dan Kaisar Semu lainnya, dengan tangan kecil di cermin, dia sedang menata rambutnya yang sedikit berantakan. Ye Chen, di sisi lain, melihat ke sisi lain, dan bisa melihat kolam peri melalui Mimiao. Kolam abadi berkilauan, dikelilingi oleh hujan dan kabut, dan tubuh santo wanita disilangkan di dalamnya, bermandikan cahaya peri yang indah, dikelilingi oleh banyak penglihatan, seperti mimpi, dan Anda dapat mendengar suara jalan dari jarak jauh, paksaan yang mengerikan, biarkan semua Kaisar Semu merasa sangat tertekan. Sekali lagi, kecuali payudara kecil, yang lainnya baik-baik saja. Berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan? Ye Chen berbisik. Sampai sekarang, dia masih tidak tahu asal-usul orang kepercayaannya. Jika dia tidak membuka darah untuk mewarisi batasnya, dia tidak akan tahu bahwa ada 2 jenis tubuh suci kuno di dunia ini, dan dia milik ke tipe kedua. Adapun orang kepercayaan, kebanyakan dari mereka tidak dapat dipisahkan dari tipe pertama, tetapi mereka bukan tipe pertama, atau tipe kedua, jika mereka bersikeras untuk membaginya, mereka kebanyakan terjebak di antara tipe pertama dan tipe kedua. Pada titik tertentu, Ye Chen menutup matanya dan diam-diam menebak bahwa ini mungkin alasan mengapa Hongyan memiliki cacat fisik, dan itu membutuhkan sumber dari tubuh suci untuk menutupi celah tersebut. Bangun, kata Fuya tiba-tiba. Satu kalimat terbangun dan menarik perhatian semua orang. Raja laki-laki itu duduk dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia merasa bahwa dia telah mengalami mimpi yang sangat panjang, dan itu masih mimpi buruk. Dalam mimpi itu, sekelompok orang menginjaknya, dan masing-masing lebih kejam dari yang lain. Ketika saya bangun, saya masih merasakan sakit di sekujur tubuh saya. Setelah sadar kembali, dia harus mengerti bahwa dia telah melakukan terlalu banyak hal yang tidak tahu malu, dan ini adalah pembalasan. Merupakan keajaiban bahwa dia masih hidup saat ini. Berapa umur langit dan bumi, ketika bunga mekar di sisi lain, kata Di Huang dengan santai. Ye Chen tinggal, dan yang lainnya berlindung sementara. Ren Wang mengangkat bahu dan berkata, menarik kepalanya. Hai. Semua Kaisar Semu sangat marah sehingga mereka menunggu hampir sepanjang malam, dan memberi tahu saya ini dan itu. Namun, tidak ada yang berani melakukan kesalahan. Siapapun yang berani mencari kegembiraan akan terbang keluar dari Tian Xuanmen di saat berikutnya. Di Huang tampaknya memiliki temperamen yang baik, tetapi sebenarnya dia juga memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Ayo pergi, ayo pergi. Seng Zun memimpin, membawa kendi anggur, bersumpah, dan berjalan pergi dengan goyah. Seperti semua Zundi, mereka semua berwajah gelap dan berjalan keluar. Kamu juga tinggal. Pria Wang itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menarik satu dari kerumunan. Episode 2500 Misteri. Malam di hutan bambu kecil, bermandikan cahaya bintang, terasa sangat damai.
Semua kaisar semu telah pergi, dan hanya ada 4 orang yang tersisa di hutan bambu, satu Di Huang, satu Ye Chen, dan yang lainnya Fuxi. Adapun yang keempat, itu juga seseorang, yaitu, saya semakin tua. Hutan bambu kecil sangat sunyi, seolah-olah waktu telah membeku. Di Huang dan Ye Chen menatap Di Lao sampai dia berbulu, dan sepertinya melarikan diri di tempat. Alasan utamanya adalah Di Huang terlalu kuat. Sekilas cukup mengintimidasi. Tidak hanya mereka berdua yang menatap, tetapi leluhur Dao di surga dan kaisar dunia bawah juga mengangkat alis. Raja manusia meninggalkan Ye Chen, mereka mengerti, reinkarnasi Kaisar Zun. Dia harus ada di sana jika tidak ada orang di sana, tetapi sulit untuk memahami jika yang ini tertinggal. Di Huang tetap diam, dan lelaki tua itu menutup matanya, hanya menatap Raja Ren. Tian Huang mengacu pada nama suatu tempat. Di Lao mengacu pada nama seseorang. Bunga-bunga di sisi lain bermekaran, yang merupakan sebuah penglihatan. Raja rakyat berkata dengan santai, dan dengan beberapa kata, dia memecahkan teka-teki 8 karakter. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh dunia terdiam. Pergi untuk melihat 3 makhluk tertinggi, ekspresi mereka luar biasa. Teka-teki yang bertahan lama, dengan bunga bermekaran di sisi lain, dan teka-teki 8 karakter, yang telah mengganggu mereka selama lebih dari 10 tahun dan belum terpecahkan. Saya pikir teka-teki yang ditinggalkan oleh Kaisar Zun akan sangat mendalam, siapa sangka jawabannya ada di permukaan teka-teki itu. Mereka berpikir terlalu rumit. Setelah sekian lama, Kaisar Ming dan Daozu tersenyum dan menggelengkan kepala. Setelah sekian lama, Di Huang juga menghela nafas. Ren Wang tidak perlu menjelaskan, dia sudah mengerti. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya tentang apa yang disebut hutan belantara. Ini adalah tempat Yue Sang membuktikan jalannya, dan itu juga tempat dia bertarung melawan 5 kaisar sendirian. Langit berbintang yang luas itu sangat dekat dengan tepi alam semesta. Yang disebut lelaki tua itu jelas yang ada di depannya, lelaki tua dari Tian Xuanmen. Apa yang disebut bunga mekar di sisi lain, tentu saja, mengacu pada Ye Chen reinkarnasi ke-9 Kaisar Zun hanya dapat melihat penglihatan bunga mekar di sisi lain dengan pikiran abadi. Langit tandus, bumi sudah tua, dan bunga-bunga di seberang bermekaran, ketiganya sangat diperlukan. Kaisar, kamu benar-benar maha kuasa. 3 makhluk tertinggi, suasana hati mereka kacau balau, dan mereka diam-diam berpikir bahwa Kaisar Xianwu mengerikan, dan itu mungkin 10.000 tahun yang lalu, 10.000 tahun kemudian, sebuah teka-teki adalah sebuah permainan, dan ini adalah pertama kalinya butuh 10.000 tahun untuk benar-benar mengungkapnya, dan bahkan pencerahan keabadian Ye Chen ada dalam harapannya. Tak seorang pun di antara mereka bertiga yang bisa mencapai kekuatan luar biasa seperti itu. Artinya, 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Zun telah menetapkan batasan, dan di hutan belantara, ketika tanah sudah tua, dan ketika bunga mekar di sisi lain, pintu masuk ke dunia prasejarah kuno muncul. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Ketenangan yang bertahan lama akhirnya dipatahkan oleh kata-kata Ye Chen dan Di Lao. Mereka benar-benar berbicara serempak. Meskipun teka-teki 8 karakter telah dipecahkan, keduanya berhasil tidak mengerti maksud dari jawaban tersebut. Jawaban teka-teki itu adalah pintu masuk ke Primordial Great Desolation, kata manusia Wang Dan. Ye Chen dan lelaki tua Qi tercengang, dan masing-masing saling memandang dengan tak percaya. Orang tua ini mengacu pada saya. Orang tua itu bertanya dengan ragu. Bagaimana menurutmu? Raja manusia mengeluarkan kendi. Ini terlalu santai, mulut Di Lao berkedut. Raja manusia tidak bisa menahan tawa, sudah 10.000 tahun, kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu memiliki tanda kaisar di tubuhmu. Orang tua itu mendengarnya, dia bangkit, dan buru-buru melihat ke dalam tubuh. Namun, tidak ada yang ditemukan. Bukankah memalukan bagimu untuk dengan mudah menemukan tanda Kaisar Zun? Raja manusia meliriknya dan terus minum. Kontrak tahun itu adalah kontrak ingatan. Di Huang berbicara dengan fasih. Junior seharusnya memikirkannya lebih awal, gumam Ye Chen. Kontrak memori membuatnya mengerti terlalu banyak hal. Misalnya, ketika dia tertidur dan berbicara dalam mimpinya, itu pasti disebabkan oleh kontrak, dan Hong Chen dan Liu Dao berbicara dalam mimpinya. Itu pasti telah melanggar batasan ingatan di mata. Dia mengerti ini, tapi dia tidak mengerti teka-teki 8 karakter. Teka-teki 8 karakter diperoleh dari ingatanmu, tepatnya, itu adalah memori hidupmu yang pertama.
Di Huang berkata lagi sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tapi hanya 8 karakter ini. Kehidupan pertama. Ye Chen tanpa sadar bangkit. Kaisar Xianwu. Di Huang tidak bersembunyi lagi, kamu adalah reinkarnasinya yang ke-9. Ini. Ye Chen tertegun. Sebuah rahasia, seperti baut dari biru, membuatnya pusing. Berita ini terlalu mengejutkan. Dalam sekejap, dia mengerti banyak hal lagi. Tidak heran dia dilahirkan persis sama dengan Kaisar Zun. Tidak heran dia belum pernah melihat kehidupan pertama di Great Chu Millennium, Kaisar menerobos zaman dan mampu mengisolasi segalanya. Tidak heran Dewa Pedang, Pedang Anggur Peri dan semua dewa memandangnya aneh, tidak heran jika Santo wanita yakin bahwa dia mengetahui pintu masuk prasejarah kuno, dan Kaisar terakhir yang memasuki prasejarah kuno, aneh jika dia tidak tahu. Mengetahui rahasianya sekarang, semua ini bukan lagi kebetulan. Dia bahkan curiga bahwa dia ditakdirkan untuk mendapatkan api abadi di masa lalu. Di satu sisi, lelaki tua itu tertegun, lebih bingung dari Ye Chen. Dia tahu bahwa Ye Chen memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Kaisar. Siapa sangka dengan latar belakang yang begitu mengerikan, itu akan menjadi reinkarnasi dari Kaisar. Dibandingkan dengan mereka berdua, Raja Manusia lebih tenang, seolah-olah dia sudah mengetahuinya sejak lama. Hutan bambu kecil masih sepi, Di Huang diam, dan Raja Manusia diam. Rahasianya terungkap, dan Ye Chen harus diberi waktu untuk terkejut. Ada juga lelaki tua itu, yang belum bereaksi terhadap gelombang, dan satu lagi yang lebih mengejutkan. Saya bahkan tidak tahu kapan Kaisar Zun dicap. Memang, butuh beberapa saat bagi mereka untuk bereaksi. Terutama Ye Chen, yang sebijak dia, kepalanya berantakan. Tidak mengherankan jika dia ada hubungannya dengan Kaisar, tetapi yang mengejutkan adalah dia adalah Kaisar. Tak terkalahkan di alam semesta, dan sekali melampaui puncak jalan. Sekarang, jika tidak ada perbandingan, tidak akan ada salahnya Kaisar Agung dan Kaisar Semu dipisahkan oleh langit dan bumi, dan nafas kehidupan pertama sudah cukup untuk menghancurkannya sampai mati 800 kali. Mengetahui rahasia ini, apakah kamu merasa bahwa aku telah melakukan terlalu banyak kejahatan? Ren Wang mengangkat tangannya dan menatap Ye Chen dengan riang. Senyuman itu sangat menyedihkan. Tuan Muda Ye mengerti kata-kata ini, dan menggosok alisnya dengan keras. Lebih dari melakukan kejahatan, itu adalah kejahatan besar. Dia adalah reinkarnasi Kaisar Zun. Dengan cara ini, Dong Huang Taixin dan Ibu Peri Yaochi sama-sama menantu perempuannya. Dia adalah guru sehari dan ayah seumur hidup. Untung baginya, banyak edisi kolektor di tangannya adalah milik mereka berdua. Dia seharusnya sangat beruntung karena dia tidak memata-matai di Xuan, jika tidak, dia akan benar-benar kehilangan hati nuraninya. Karena dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Zun, dapatkah dia memulihkan kehidupan pertama? Tanah selalu sadar, memandang Kaisar Huang, lalu ke Raja Ren, berharap untuk mengkonfirmasi jawabannya. Secara teoritis, itu mungkin. Raja berkata, jika dia bisa menjadi kaisar lagi, jika dia bisa memahami reinkarnasi, dia bisa menyatukan 9 generasi. Pada saat itu, dia akan menjadi kaisar, dan kaisar akan menjadi dia namun, sejak zaman kuno tidak ada preseden untuk menjadi kaisar dalam Ekaristi, dan jalan ini tidak mudah, kecuali, meninggalkan darah Ekaristi, mengubah semangat primordial Dao Suci, semuanya dimulai dari awal. Setelah berbicara, Raja segala raja melirik Ye Chen. Ye Chen mengumpulkan pikirannya dan menarik napas dalam-dalam. Zixuan pernah berkata bahwa ada perubahan dalam cara kaisar di era ini, dan kaisar dapat membuka darah dan mewarisi batas. Mengapa tubuh suci tidak dapat melanggar tabu abadi? Saya optimis tentang Anda. Jempol keluar, lalu angkat dengan punggung tangan. Di Huang tersenyum, tidak peduli apa hubungan antara Ye Chen dan Kaisar Xianwu. Dia percaya tanpa syarat, percaya bahwa Ye Chen bisa melakukannya. Tubuh suci kecil ini menciptakan terlalu banyak mitos. Ekspresi lelaki tua itu cukup canggih. Untuk beberapa alasan, selalu ada keinginan untuk memeluk pahanya. Tubuh reinkarnasi kaisar bukanlah lelucon. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan menjadi seorang kaisar. Menjadi seorang kaisar, ini mutlak belum pernah terjadi sebelumnya di surga. Cheng Di. Bisikan Ye Chen hanya diketahui olehnya, hanya beberapa kata, seolah-olah itu lebih halus daripada hidup dan mati. Bahkan jika dia menjadi kaisar semu, dia masih merasa seperti ini. Dia tidak bisa membayangkan pahlawan seperti apa dia ada di kehidupan pertamanya, yang bisa membalikkan hidupnya.
Betapa hebatnya orang yang membuktikan Tao dan menjadi kaisar. Pada saat ini, dia akan memiliki obsesi tambahan, obsesi menjadi seorang kaisar. Jika dia ingin membuktikan Tao, maka dia akan membuktikan Tao. Saat malam semakin larut, Kaisar Huang meninggalkan avatar untuk melindungi Di Lao. Pada titik ini, Di Lao tidak boleh membuat kesalahan. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu orang kepercayaannya melewati kesengsaraan suci besar sebelum bangun dan pergi ke Tian Huang. Jawabannya benar atau salah, Anda bisa tahu sekilas. Orang tua itu sangat senang. Saat berjalan, punggungnya tidak bisa membantu tetapi sedikit tegak. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya merasa bangga sekali. Suatu kehormatan bagi Di Huang untuk melindunginya. Raja rakyat juga bangun, dan sebelum pergi, dia menepuk Ye Chen, berbicara dengan sungguh-sungguh. Adapun Ye Dasao, dia masih pusing dan belum tenang untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu kapan, saya melihat seseorang memasuki hutan bambu. Para jenderal, kaisar, dewa pedang dan yang lainnya semua datang, dengan keraguan terukir di mata mereka. Sepertinya mereka gagal mengekstraksi rahasia yang berguna dari lelaki tua itu, dan lelaki tua itu tutup mulut. Karena Kaisar Huang melarangnya. Jika tidak berguna, kamu akan dipukuli. Yang mulia duduk, dan dia tidak lupa mengancamnya. Ini sudah tengah malam, kamu harus mengatakan sesuatu, kamu tidak bisa menunggu dengan sia-sia. Ye Chen tetap diam, mengamati sekeliling, mengarahkan pandangannya pada Di Xuan, dan menonton dalam diam. Adik perempuan Kaisar Zun juga adik perempuannya, dia harus menjadi satu-satunya kerabat dekat Kaisar Zun di zaman itu, dan tampaknya dia tidak hanya cantik, tetapi juga lebih baik. Alis Di Xuan sedikit mengernyit, dan dia terlihat tidak wajar, dia selalu merasa bahwa mata Ye Chen sedikit berbeda malam ini, dan pada saat tertentu, dia sedang kesurupan. Ketika dia melihat Dong Huang Taixin dan Ibu Peri Yao Qi dalam sekejap mata, ada semacam kebaikan di matanya, seperti melihat cucunya sendiri, dia lucu pada pandangan pertama. Dong Huang Taixin mengangkat alisnya sedikit, dan Ibu Peri Yao Qi sedikit mengernyit, mata macam apa ini? Ye Chen masih tidak berbicara, bangkit perlahan, menjentikkan lengan bajunya dengan ringan, dan berjalan keluar dari hutan bambu. Dalam waktu kurang dari 3 detik, dia kembali ke buang air kecil aslinya. Itu juga mendominasi dan agresif, dan semakin baik dan lebih baik. Tidak mungkin, reinkarnasi ke-9 Kaisar Zun tidak penuh percaya diri. Kaisar Zun tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka semua mengikuti segerombolan, ingin pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Faktanya, Tuan Muda Ye benar-benar pergi, dan dia menghilang ketika dia meninggalkan hutan bambu seni Dewa Petir terbang melampaui langit, dan jejaknya selesai jauh sebelum memasuki Tian Xuanmen, sehingga dia akan dipukuli lagi jika dia tidak setuju dengan dia tinggalkan jalan keluar terlebih dahulu, biasakan dipukuli, dan orang pintar. Di tengah malam, wajah semua kuasi kaisar menjadi gelap, dan mereka benar-benar membiarkan pria itu kabur.